Pemirsa, kini anak-anak desa di sekitar kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah tak lagi sulit mengakses buku. Semuanya berkat Ridwan Sururi yang mulai berkeliling desa dan meminjamkan buku gratis. Aksinya terbilang unik dengan membawa Luna, si kuda kesayangan hingga pelosok desa. Ia menyebutnya kuda pustaka. Ya, kami mengundang Ridwan Sururi dan Luna ke studio Mata Najwa. Pak Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Jadi ini namanya Luna? Luna. Ini iya. kuda apa Pak Sururi? Kuda poni ini? Nama saya Ridwan Sururi, umur 44 tahun. Saya tinggal di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Saya sebagai pengurus kuda. Tiap hari saya ngurus kuda, ambil rumput. Kalau hari Sabtu dan Minggu, saya bekerja di tempat wisata sebagai jasa tunggang kuda. Iya, nanti kamu nyanyi. Kenapa Pak? Kurang, pakai habis. Beli gitu Pak? Beli. Kalian soalnya pilih. Iya kok, coba Kabupaten Pemalang. Kalau di Purbalingga lama mahal. Ya? Udah. Oh, Yang penting dedeknya ini. kenapa Bapak ya? Iya, nanti jadi bubur kalau kehujanan dedeknya. Oh iya kan. Nah, sebenarnya kuda pustaka itu berawal dari perbincangan antara saya dan Pak Nirwan Arsuta waktu itu 2014 lah, sekitar Desemberan lah. Kita berbincang-bincang dan akhirnya merucut ke soal perpustakaan. Beliau bilang, Mas Ridwan, gimana kalau kita ciptaan perpustakaan keliling tapi pakai kuda gitu kan. Dan saya langsung setuju karena itu ide-ide bagus. Di samping itu di sini juga karena kurangnya perpustakaan, dan akhirnya pada Desember 2014 itu langsung Pak Nirwan kirim buku untuk mengawali kuda pustaka tersebut. Sebenarnya 2014 Desember itu udah ada buku, cuman waktu itu kan hujan tiap hari, jadi belum bisa keliling. Baru awal Januari 2015 saya baru mulai keliling berbekal 136 buku. Sekarang berapa Pak? Sekitar 7.000-an semplam. Itu dari mana aja Pak? Dari sumbangan semuanya sih, ada yang dari perorangan, ada yang juga dari lembaga, ada juga yang sumbangan dari luar negeri seperti Singapura, Jerman, Amerika juga ada. Ada kegiatan lain seperti kayak pelatihan. Kami juga pernah mengadakan pelatihan bikin souvenir, terus pelatihan komputer. Untuk pelatihan komputer sendiri kita adakan terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang mau, siapa saja yang kepengen pinter. Di situ kita sediain alat berupa komputer, ada 4 unit. Kami dapat sumbangan dari Coca-Cola Foundation dari program Perpus Seru, dapat 3 unit komputer, dan yang 1 unit itu dari temen di Depok, Bang Aji, yang sudah mendukung kegiatan saya. Karena di tempat kami itu nggak ada jaringan internet dan saya belum mampu untuk pasang
jaringan internetnya. Kami hanya bisa latihan menulis kayak Word, Excel. Kami hanya sekedar latihan itu. Ya alhamdulillah anak-anak juga semangat untuk latihan seperti itu. Mungkin kalau ada jaringan internetnya mungkin dia akan lebih semangat lagi. Kita ciptakan lagi budaya membaca yang udah kayak hampir tersingkir lah ya, karena banyaknya teknologi kayak HP itu kan. Jadi untuk minat baca buku itu jadi berkurang. Ya mungkin itulah yang jadi motivasi bagi kami. Saya sendiri hobi baca, cuman saya itu lebih ke cerita sih, suka buku-buku tentang dongeng. Dulu dari kecil saya juga sudah suka dongeng. Bahkan dulu sering waktu masih kecil, kalau malam minggu tidur di rumah nenek, terus minta didongengin, siangnya dirangkum. Terus pernah sempat saya kirim ke RRI Purwokerto dulu. Waktu itu masih ada acara album dari dunia dongeng. Setiap jam 3 sore itu saya standby di dekat radio. Nah pas itu dongeng yang saya kirim dibacain, itu udah senangnya luar biasa itu dulu. Waktu sampai akhirnya RRI itu kirim surat ke saya minta dikirimin lagi, akhirnya saya kirim lagi itu waktu kecil saya dulu gitu. Ya alhamdulillah sering diliput sama TV, bahkan sampai TV luar pun banyak yang liput juga. Ada yang dari Jerman, Prancis, terus Itali. Kemarin yang terakhir itu dari Singapura, besok bulan Agustus dari Jepang sama Amerika. Insya Allah kalau jadi. Piala itu ada piala pacuan kuda, jadi saya sering ikut event-event pacuan kuda juga. Saya pernah dapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional Jakarta. Saya diundang ke sana. Dan kemarin juga dapat hari jadi Kota Purbalingga, saya dapat piagam dari Bapak Bupati Purbalingga, Pak Saji. Oh ya, waktu itu ada dari pihak Metro TV itu telepon ke saya, mereka bilang katanya mau diundang untuk acara Mata Najwa. Wah, saya kaget kan, kayak nggak percaya lah. Kudanya suruh dibawa juga, akhirnya Luna ikut ke sana. Ya, soalnya kayak nggak percaya lah ya acara live kayak gitu. Di situ kerasa banget bahwa saya itu benar-benar kegiatan saya itu ada manfaatnya gitu. Alhamdulillah saya salah satu orang yang termasuk diundang makan siang oleh Pak Presiden. Kemarin itu ada 36 orang dari seluruh Indonesia yang diundang. Mereka itu semua pegiat literasi, ada yang kepala sekolah SMP, ada yang pegawai kecamatan, ada yang pegawai desa. Ternyata saya yang cuma tukang ngarit gitu. Tapi saya nggak minder, memang saya adanya kayak gitu, saya percaya diri aja gitu sih. Kemarin itu kami usulkan itu sebenarnya soal mahalnya biaya pengiriman buku. Di situ kami usulkan kepada Pak Presiden, dan alhamdulillah di situ juga kita dapat solusi. Pak Presiden kerjasama sama PT Pos, jadi dapat solusi juga di situ. Setiap tanggal 17 PT Pos menggratiskan untuk pengiriman buku. Sebenarnya secara umum kendalanya sih soal cuaca sih, cuman cuaca sama, karena itu kan kudanya kuda betina, jadi kendalanya cuma cuaca sama pas waktu masa birahi kuda. Kalau hujan ya biasanya buku saya titipkan ke rumah warga, saya pulang sama Luna biar buku nggak rusak, maksud saya gitu. Kami basah sama Luna itu udah nggak apa-apa lah, yang penting bukunya nggak basah gitu. Kalau udah tidak mampu keliling, insya Allah saya terusin dengan di rumah lah. Tapi kalau selama saya masih mampu, tenaga saya masih mampu keliling, kenapa enggak? Dan di situ pun saya merasakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan. Harapan-harapan itu yang menjadi penyemangat saya gitu. Sebenarnya saya kepengen jadi guru. Pikir saya gini, guru itu kerjanya setengah hari, terus yang setengah hari saya bisa buat pakai kegiatan kerjaan yang lain. Itu pikir saya gitu. Ternyata sekolah nggak selesai, cuma sampai SMP. Jadi guru rumah tangga aja. Harapan Kuda Pustaka kayak gini, masyarakat di desa kami terutama itu bisa menikmati
buku-buku. Jangan kayak saya dulu waktu masih kecil mau pinjam buku aja susah. Kepengin saya Kuda Pustaka itu lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi cabang-cabangnya. Kuda yang bisa dipakai keliling itu ada 3 ekor, tenaga ada 2, dan tuntutan dari pihak sekolah yang dari luar desa kami itu juga sangat banyak minta dikunjungi. Kendalanya itu karena jarak tempuhnya terlalu jauh, sehingga kami akan kehabisan waktu di jalan. Karena kalau ke sekolah kami harus cari waktu istirahat, kita juga nggak mau ganggu kewajiban pokok mereka anak-anak. Kita nggak bisa melayani yang sekolah-sekolah jauh. Itu yang saya sesalin yang kayak gitu. Satu hari bisa kepinjam berapa buku, Pak? Ya kalau di sekolah aja kadang-kadang nyampe 100 lebih. Kadang-kadang ya satu hari bisa 200 sampai 250 eksemplar yang kepinjam. Itu udah termasuk peningkatan yang luar biasa lah, karena kita dulu itu waktu pertama ngerintis itu cuman sekitar 30 sampai 35 buku yang kepinjam. Kuda Pustaka sangat bagus sekali karena membantu SD kami yang kebetulan notabene di wilayah pegunungan yang akses informasinya kan sangat susah. Kebetulan SD kami juga SD 2 Serang, belum ada perpus yang representatif untuk belajar anak. Bisa lihat sendiri ini sangat luar biasa ketika ada Kuda Pustaka setiap hari Selasa ya pasti dikerumuni oleh anak-anak untuk pinjam dan mengembalikan. SD ini dulunya untuk prestasi yang kaitannya dengan baca tulis itu sangat rendah. Ketika ada Kuda Pustaka 2 tahun terakhir SD kami itu ya dampak secara langsung itu berarti pernah meraih juara 1 dongeng. Kan berarti ada kaitannya dengan baca. Yang terakhir kemarin juara 2 sinopsis tingkat kabupaten. Kelas apa namanya? Senang nggak sih ada Kuda Pustaka? Senang. Senang kenapa? Bisa menambah ilmu. Bisa meminjam buku. Bisa pintar. Semua itu rezeki dari Allah lah ya. Dengan kegiatan Kuda Pustaka, hidup saya itu lebih adem, lebih tentrem, lebih enak. Saya dapat sumbangan kuda itu kan sesuatu materi yang luar biasa yang bisa menunjang kegiatan saya. Sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa bagi kami. Di hati kami itu merasa sesuatu yang ada kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang, dan tidak bisa setiap orang dapat menikmati hal-hal yang seperti itu. Itu satu kepuasan yang didapat dari Kuda Pustaka. Ya alhamdulillah, keluarga juga mendukung, istri juga mendukung, anak-anak juga bukan cuma mendukung, bahkan juga membantu juga. Apabila kami pas lagi keliling atau pas lagi keluar, ada juga orang-orang anak-anak yang ke rumah. Siapa sih bukan keluarga yang mau ngatasi di rumah? Pasti kan ada istri, ada anak-anak. Itu bentuk bantuan dari keluarga. Suka bantu di perpustakaan nggak sih, Bu? Iya, suka setiap kali ada anak pasti saya bantu. Apa sih, Bu, bedanya Pak Sururi sebelum dia menjalankan Kuda Pustaka sama sekarang? Ya, bedanya jauh ya. Waktu belum ada Kuda Pustaka, ya sering nganggur gitu lah. Cuma ngurus kuda. Tapi setelah ada Kuda Pustaka ya sering jalan keliling, itu ngantar buku gitu. Kalau dari maaf ya Bu Siki, keuangan keluarga itu ada perubahan nggak sih Bu setelah Pak Sururi jadi menjalankan Kuda Pustaka? Ya alhamdulillah ada. Lebih enak lah dibanding sebelumnya gitu. Oh, dari Ibu mendukung nggak sih, Bu? Iya, kalau saya mendukung sekali adanya Kuda Pustaka ini. Pengen nggak sih Bapak itu punya pekerjaan lain gitu? Kalau saya sih pengen. Mungkin udah nasibnya gitu apa gimana gitu ya. Ayah itu meskipun sibuk masih sayang sama anak-anaknya, nggak pernah lupa. Beres-beres buku, bantuin nyatet kalau ada yang pinjem.
Pernah ikut ayah muter juga nggak? Pernah. Perasaan Indri sendiri mempunyai ayah seperti Pak Ridwan itu seperti apa sih? Enggak banget sih. Dengan berbagi ilmu, karena saya nggak pinter, saya berbagi buku, itu satu-satunya jalan dan cara dari saya biar hidup saya itu lebih bermanfaat bagi orang lain.